Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abenatul Fikri dengan NRP 6026242002. Kali ini saya ingin menunjukkan video tentang demonstrasi saya tentang tugas pengembangan dan penerapan sistem mata kuliah pengembangan dan penerapan sistem, yaitu mengenai pengembangan sistem yaitu NutriSmart, yang mana sebelumnya video pertama telah saya jelaskan tentang back-end-nya atau tentang di server side-nya. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang dengan client side-nya, bagaimana codingan tentang client side, implementasinya, dan user interface-nya yang bisa digunakan oleh pengguna. Oke, untuk menjawab pertanyaannya, di sini ada tiga pertanyaan, di mana pertama itu akan menjelaskan tentang skenario yang dihadapi dalam eh, penggunaan ini, terus ada show the application-nya, sama codingannya, serta ekspektasi tentang skenario yang telah kita buat. Oke, kembali lagi saya jelaskan bahwa penggunaan front end ini atau user interface-nya ini saya menggunakan React.js sebagai front end-nya, dan back end-nya itu saya menggunakan Express.js atau Node.js untuk proses pembangunan service back end-nya. Untuk front end-nya saya menggunakan React.js. Oke, untuk menjawab pertanyaan nomor 4, yang dimana saya diminta untuk membuat dua skenario, yaitu skenario sukses dan skenario gagal. Dimana untuk skenario sukses itu saya menggunakan endpoint, dan metode itu adalah metode post, dan endpoint itu adalah API user recommendation. Nah, itu masih sama dengan yang sebelumnya yang tentang backend, yaitu masih tentang generate meal plan, yang dimana layan ini berjalan di sisi klien dan tersambung dengan backend melalui HTTP request. HTTP request ini saya menggunakan library, yaitu menggunakan Axios, karena penggunaan Axios ini lebih menguntungkan daripada menggunakan fetch yang ada pada React ini. Lanjut, aplikasi ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman JavaScript dan mampu mengakses layanan secara real time. Lalu interaksinya dilakukan langsung oleh pengguna melalui antarmuka dengan form yang telah dibentuk untuk mendapatkan daftar rencana makanan harian atau mingguan pengguna dengan cara mengakses fitur generate meal plan, input data, dan menyimpannya, dan pengguna juga bisa menyimpan datanya. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang demonstrasi ini, saya akan menjelaskan tentang skenario pengujian. Skenario pertama yaitu tentang skenario sukses, yang dimana pengguna melakukan login terlebih dahulu. Pengguna memilih menu ataupun mengakses fitur buat meal plan pada pilihan menu. Kemudian pengguna mengisi seluruh form yang dengan benar, lalu mengirimkan datanya. Lalu aplikasi akan merespon dengan menampilkan pesan bahwa permintaan Anda berhasil dikirimkan dan menampilkan hasil sesuai dengan harapan pengguna, yaitu berupa daftar menu makanan untuk rentang waktu harian pengguna. Oke, mungkin langsung saja untuk bagian ini, bagian penjelasan tentang skenario-nya dulu. Nanti saya bahas tentang codingannya. Untuk skenario-nya, nah sebelumnya kita harus login dulu. Saya log dulu yang ini, lalu saya mulai masuk. Nah, saya sudah memiliki akun, nanti tampilan seperti ini. Kemudian di halaman awal itu ada dashboard. Dashboard ini langsung halaman ke fitur saya karena fokusnya hanya kepada satu fitur saja. Setiap individu itu diberikan satu fitur. Nah, kebetulan saya mengambil fitur itu rekomendasi menu dan pola makan. Nah, di halaman awal itu ada meal plan dashboardnya. Nah, di dashboard ini akan muncul kalau datanya itu belum dibuat atau belum ada request dan belum disimpan ke dalam database, maka akan muncul pesan seperti ini: data meal plan belum dibuat, silakan buat meal plan baru pada tab buat meal plan baru ini. Nah, sekarang tinggal kita klik saja buat meal plan baru. Nah, data-data ini atau min kalori, maksimal kalori ini didapatkan di dalam profile, di mana profil itu ada servisnya, yaitu untuk menghitung AMB dan TDD, yaitu ambang metabolisme basal serta kebutuhan energi totalnya. Nah, ini didapatkan tadi dengan rumus yang telah saya jelaskan di backend sebelumnya, di mana eh, umur, berat badan, tinggi badan itu dikalikan dengan angka-angka rumus-rumus AMB yang ditemukan oleh Benedict tadi, Benedict dengan formulanya. Terus setelah dapat AMB-nya, baru dikalikan dengan nilai aktivitas olahraganya. Aktivitas olahraganya sendiri pun juga setelah saya laporkan, telah saya paparkan di laporan, dan juga telah saya jelaskan pada video sebelumnya. Lalu seperti yang kita lihat di dashboard tadi, kembali buat meal plan baru 1679 dan 2897 ini didapatkan dari sini. Oke, selanjutnya kita buat meal plan baru. Time frame day ini adalah rentang waktu atau harian yang ingin kita
lakukan. Misalnya saya ingin melakukan 7 hari, 7 hari, 7 hari. eh saya ingin tahu eh meal plan dalam 7 hari ke depan. 7 hari, selama 7 hari saya akan mengulang-ulang time frame-nya ini. Lalu lanjut. Terus kita diminta untuk diet preferen. Nah, ini pengguna bebas mau ingin memasukkan dietnya atau tidak. Nah, kalau di sini kan karena ini adalah nutrisi, kita akan mengisi sebuah tadi kita mengacu kepada skenario, di mana skenario itu harus mengisi semuanya. Nah, kita harus mengisi semuanya seperti misalnya saya ingin melakukan diet itu adalah tentang eh, makanan itu adalah high protein, terus tinggi serat. Nah, lalu kita lanjut. Nah, kita di sini telah diberikan pilih jenis makanan minimal dua, maksimal dua dan maksimalnya tiga. Nah, saya pilih eh, breakfast karena saya jarang breakfast, saya lunch dan dinner. Terus pilih lunchnya mau main course makanan utama. Terus untuk dinernya saya pilih salad selama 7 hari. Terus kita lanjut. Nah, akan tampil ke sini kita bisa lihat ringkasannya. Kita cek kalorinya rentangnya segini, terus time frame-nya 7 hari, dia preferensinya high protein dan high fiber atau tinggi serat, terus lunch makanannya itu lunch, dinner, terus jenis makanannya untuk sesi siang, makan siang itu makanan utama, sesi malam itu salad. Kita generate, apakah berhasil? Oke, kalau sedang memproses lama seperti ini atau loading, ini berarti berhasil. Nah, hasil ekspektasinya ada seperti ini, yaitu di mana eh, pengguna akan mendapatkan pesan seperti ini berhasil membuat rencana makan. Seperti kita lihat tadi, kita ada hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan ketujuh. Ini ada makanannya. Hari pertama itu kita tadi pilih waktu makannya itu pada siang hari dan malam hari. Itu ini ada jumlah kalorinya, proteinnya. Ini kan didapatkan dari tadi inputan yang kita masukkan tadi sebelumnya. Yang mana high protein, tinggi protein dan juga tinggi serat. Ini hasilnya. Nah, pengguna juga bisa melakukan penyimpanan data atau hanya sekedar ingin mencari lagi atau mengubah preferensi yang lain. Nah, misalnya ini di luar dari skenario, ini bisa kita simpan, kita tunggu datanya kesimpan ke dalam penyimpanan datanya. Lalu setelah penyimpanan data bakal muncul suatu card di sini yang detail request yang kita sebelumnya kita masukkan tadi. Nunggu beberapa saat karena datanya banyak dan ini menggunakan external API. Jadi kita harus menunggu request ke external API-nya. Nah, bakal muncul kalau berhasil itu rencana makan berhasil dibuat dan disimpan. Button simpannya tadi berubah menjadi edit meal plan. Hanya detail meal plan yang kita masukkan tadi, tentang kalorinya, kerangka waktu atau rentang waktunya, dietnya apa dan segala macam. Terus seperti ini. Lalu bagaimana kita ingin melanjutkan skenario kedua? Di mana skenario kedua ini adalah skenario gagal. Nah, saya membagi tiga skenario, tiga bagian, yaitu di mana jika validasi input minimal kalorinya itu lebih besar dari maksimal kalori. Nah, bagaimana tampilannya atau bagaimanakah hasilnya? Nah, misalnya kita di sini adalah 1679. Misalnya saya ingin ini 16.790 kalori dan maksimal kalorinya 2.897. Ini pasti akan mengakibatkan fatal atau error. Nah, ada mungkin pesan error. Nah, ini saya time frame-nya saya rubah menjadi 3, lalu saya lanjut. Nah, yang ini abaikan saja. Ini hanya sekedar pemberitahuan bahwa yang disimpan di request yang disimpan di database itu beda dengan get kalori yang ada di profilnya. Ini nggak apa-apa. Kalau pengen mau pakai nilai sebenarnya juga boleh. Kalau mau pakai input manual juga bisa. Lanjut. Ini high protein. Tadi kita menggunakan skenario gagal yang dimana bagian pertama yaitu validasi untuk inputan jika minimal kalorinya itu lebih rendah daripada maksimal kalori, lebih tinggi daripada maksimal kalori. Kita lanjut, kita lihat ringkasan. Apakah akan muncul pesannya seperti apa? Nah, bakal muncul pesan di mana kalori minimal harus lebih kecil atau sama dengan kalori maksimum. Nah, berarti validasinya itu udah berhasil. Untuk skenario gagal yang pertama udah berhasil, kita kembalikan. Lalu untuk bagian keduanya itu
validasi input pilihan jadwal makan kurang dari sama dua pilihan antara breakfast, lunch, and dinner. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini high protein tetap. Terus breakfastnya. Nah, ini kita misal centangnya hanya satu. Apa yang akan ditampilkan oleh sistemnya? Kita lihat. Ini kita cek mealsnya cuma dinner. Kita cek generate. Nah, bakal muncul pesan seperti ini. Anda harus memilih dua makanan dari breakfast, lunch, and dinner. Lanjutnya, yaitu variasi untuk skenario yang dimana jenis makanannya tidak diisi atau kosong. Nah, jenis makanannya itu misalnya tadi di sini, ini kita pilih lunch. Terus dinernya, dinernya ini, oh sorry, lunch, dinner. Nah, dinernya kita pilih-pilih dish atau kosong gitu. Terus breakfastnya juga kita centang. Tapi kita kosongkan nih main course-nya sama ini. Apakah akan muncul? Kita cek. Oke, bentar. Seperti this. Oke, oke, benar. Nah, jenis makanan itu tidak boleh kosong. Kan muncul tampil seperti itu. Lalu kita kembali ke codingan. Kita akan ngecek bagaimana cara si client side itu bisa mendapatkan pesan-pesan tersebut. Baik. Oke. Selanjutnya tadi ini adalah lembar dashboard. Lembar dashboard sendiri itu berada di pada ini saya punya SRC, ada aset, aset ini menyimpan logo, ada komponen, komponen ini untuk order, ini untuk memastikan jika misalnya kita nih keluar, misalnya kita seperti ini, terus kita kembali ke localhost 3000. Nah, si order ini akan memastikan datanya itu akan kelempar ke dashboard. Dia akan ngecek dulu refresh token, apakah si token ini atau JWT token ini masih aktif atau tidak. Kalau masih aktif, dia akan ngelempar, akan nge-parsing ke halaman dashboard. Untuk tokennya sendiri itu bakal habis selama 1 hari. Untuk gunanya hanya 15 detik. Oke, ini berada di pada kolom di folder view. Nah, view terus di halaman mail. Nah, di sini ada beberapa komponen. Nah, untuk komponen utamanya, komponen ini hanya seperti meal card, inilah untuk yang ini. Lalu ada confirmation model, itu adalah untuk yang ringkasan seperti ini. Lalu untuk yang request card itu berada di bagian yang sini. Nah, posisi utama kita tadi antara hubungan client side bisa mendapat HTTP request-nya bagaimana. Mengirimkan request-nya itu bagaimana. Oke. Itu berada posisinya itu berada di index.js. Index.js ini berarti keseluruhan di sini yang mencakup ini yang membungkus semua hal ini. Nah, di index.js ini saya memiliki beberapa use step yang dimana ada token, expired, meal plan, shield meal plan, loading, select tab, scholarly analysis, dan latest form data. Nah, ini adalah function di mana function request token. Nah, sebelumnya saya memiliki service yaitu atau endpoint untuk get request tokennya. Nah, jadi datanya itu kita nggak perlu login-login terus karena kita hanya cukup merefresh tokennya karena tokennya itu hanya bisa dipakai 15 detik, tapi bisa expirednya itu selama 1 hari. Nah, terus dibikin Axios-nya, Axios script, terus ini interceptor, request, use, terus dikonfig, current date-nya, dicek, apakah expirednya itu dikali sama 1000 lebih kecil daripada current date yang sekarang, get time-nya, lalu di await Axios get, terus di reverse token-nya, terus di barrier access token-nya. Nah, seperti ini. Lalu yang kalori yang tadi, yang get kalori analysis itu yang bagian sini, ini diambil dari get kalori analysis ini. Nah, di mana get kalori analysis ini punya controllernya sini di back end, yang mana perhitungan tadi yang rumus Benedict tadi, Hendrik Benedict. Nah, ini adalah cuman parse JSON string,
Nah, JSON string ini hanya sebagai pemandu helper saya untuk bikin JSON string. Lalu ini untuk save meal plan, tapi fokus kita ini hanya kepada handle generate-nya atau generate meal plan. Bagaimana cara mengimplementasikannya? Pertama, saya memiliki function yang bernama handle generate yang dimana asinkronus, terus memiliki parameter yaitu adalah berupa form data. Lalu ada set loading di mana ketika pertama kali di running atau pertama kali itu akan muncul sebuah loading di set loading true-nya, terus set meal plan-nya dibikin kosong dulu, berarti meal plan-nya atau jadi meal plan-nya itu dibikin kosong. Lalu ada payload di mana payload ini akan berupa struktur dari request body JSON-nya. Nah, ini form data akan mengirim form datanya apa. Terus min kalorinya itu kita set menjadi number karena di backend-nya itu dia mengedeteksi apakah kalori ini berupa angka atau tidak. Kalau tidak berupa angka berarti akan memunculkan pesan error. Nah, kebetulan di input type-nya itu sudah saya bikin number, jadi form field-nya itu sudah number, jadi nggak bisa diinput sama angka makanya tidak bisa menjadi angka. Lalu ini clean selected this ini untuk membersihkan objek selected makanannya, jenis makanannya. Tapi harus dicek dulu apakah ini array is array form data selected meal. Jadi kan selected this ini itu dia tuh tipenya lah objek. Nah, objek itu berisi eh, array atau berisi selected meal yaitu breakfast, lunch, and dinner. Nah, itu memiliki lagi eh, nilainya itu adalah main course, salad, dan lain sebagainya. Nah, ini akan di form data set emailnya itu akan di for each atau diperulangkan berdasarkan bikin parameter meal. Terus dilakukan pengecekan apakah form data selected this and form data selected ini adalah meal. Kalau iya, lakukan clean selected this meal and form datanya itu di set menjadi form data selected this meal. Nah, lalu melakukan payload. Nah, ini ditambahin pilotnya, yaitu ditambahin pilot untuk selected disk-nya sama dengan cleaning selected disk jenis makanannya. Lalu di set latest form data diisi karena ini adalah data yang baru saja di generate-nya. Jadi pilot ini akan ngelempar datanya ke dalam si ininya. Terus ada pengecekan try and catch di mana ini memanggil si HTTP request-nya. Yang endpoint tadi menggunakan method post, lalu endpoint-nya tadi ada API URL get recommendation yaitu API slash users slash recommendation. Terus ngelempar si data payload karena menggunakan post itu harus mengirimkan suatu parameter atau suatu request body. Nah, kebetulan saya menggunakan request body atau respon body. Lalu dicek apakah respon ini atau si URL atau endpoint ini ada dan juga apakah statusnya itu adalah sukses. Kalau iya, maka si middle plan-nya itu dipanggil, di-set, terus rubah selected path-nya ini. Ini selected path-nya itu ini kalau ini adalah view, ini adalah form. Nah, view kalau mau pindah ke sini lalu di return nilainya adalah success true, message-nya diambil dari responnya, terus data diambil dari set meal plan-nya itu. Lalu jika gagal maka akan muncul pesan ini status kode respon statusnya apa, yang seperti tadi yang skenario gagal. Ini yang jika servernya down atau gagal atau error maka akan muncul pesan seperti ini. Nah, di akhir bakal menutup si start loadingnya atau yang tadi yang berputar itu adalah yang sedang menunggu eh, prosesnya. Nah, lalu eh, ini adalah codingannya untuk front end-nya di sini. Ada kontainer, row, dan lain sebagainya. Ini button untuk list group. List group build plan and list group ini posisinya berada di yang ini. Ini fokusnya kepada yang bagian sini meal plan Anda edit meal plan untuk sedetek ya. Oke, untuk yang bagian ini juga dan bagian yang ini request card tuh untuk yang bagian detail meal plan Anda lalu di
Ini adalah pengecekan untuk view, apakah jika selectednya adalah tab view, terus dicek lagi, eh, dan juga dicek dulu di loading kalau tidak kosong, kalau ada datanya, meal plan-nya ada dan si meal plan-nya ada, maka muncul, maka pesan, maka si edit button ini akan muncul. Kalau nggak ada berarti dia akan, nggak ada, si buttonnya ini akan hilang. Kalau misalnya baru pertama kali generate atau kita generate ulang misalnya kayak gini, generate ulang yang awalnya tadi edit meal plan itu berubah menjadi ini, edit meal plan, ini ngecek apakah data yang kesimpan itu ada. Kalau ada berarti berubah jadi edit meal plan, kalau nggak ada dia bakal berubah menjadi simpan meal plan dan nah seperti ini, simpan meal plan. Terus simpan meal plan, kalau diklik dia akan loading lagi, dia akan muncul menyimpan, menyimpan datanya dan menyimpan. Nah, ini memuat meal plan loading. Ini untuk yang reload pertama. Terus ini meal card-nya adalah yang ini. Ini meal card. Meal card. Nah, cek meal card-nya terlebih dahulu. Yang ini awal kalau datanya belum terbuat sama sekali atau belum ada yang di-save datanya. Nah, jika ini adalah untuk selected form-nya untuk pindah ke halaman form seperti ini. Begitu. Lalu untuk meal plan form-nya seperti ini. Jadi di index itu jika selected form-nya adalah gini, meal plan form, dia akan on generate. Oke, mohon maaf. Oke, saya lanjutkan kembali. Share. Oke. Meal plan on generate adanya adalah prop-nya, prop prop pada meal plan atau ya istilahnya prop atau properti. Propertinya itu ada on generate, loading, initial calorie, dan initial form data. Ini didapatkan karena di meal plan form komponennya itu memiliki properti seperti ini. Di list effect kita akan merender kembali si promnya, efek untuk mengisi form dengan initial form data. Nah, seperti ini. Untuk option-optionnya, untuk pengecekan konsol lognya, saya menggunakan switch case step 1, step 2 karena pada bagian yang ini ada step 1, step 2, dan step 3 dan seterusnya. Mungkin cukup sekian untuk demonstrasi tes skenario sukses dan pilotnya untuk sisi user interface dan hubungan client side atau delivery request, di mana saya menggunakan JWT untuk token, menginisialisasi token, dan juga eh, ini saya menggunakan React.js untuk bikin user interface-nya. Seperti itu. Oke, cukup sekian. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.